berjalan mencari Ki Buyut bangun tapa. Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku pun tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Girmai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-Ranting Mulai Kering. Setelah beberapa lama Widari mencari Nalarati dan Rotama, akhirnya ia sampai di suatu daerah. Dia memasuki induk desa. Perlahan-lahan ia menarik pelana kudanya di kesunyian malam. Desa apa ini? Jalan inikah yang akan menuju desa Peret itu? Kalau aku ingat, rasanya aku pernah melewati tempat ini. Widari menghentikan kudanya dengan perlahan. Lalu ia turun dari kudanya. Sambil menuntun kudanya, dalam benaknya terfikir akan sesuatu yang dia ingat. Iya, baru aku tahu. Kalau aku sudah sampai di daerah Jatibarang, ini berarti aku akan semakin dekat dengan desa Peret itu. Mudah-mudahan saja Nalarati dan Rotama ada di sana. Kasihan Nyai Nilam dan Kakang Restu. Tapi malam ini aku harus beristirahat dulu. Rasanya tubuhku terasa lelah sekali setelah aku berjalan seharian. Tapi di mana tempat yang nyaman untuk aku beristirahat? Karena rasa lelah dan capai, Widari memutuskan untuk beristirahat. Lalu ia segera mencari tempat peristirahatan. Rasanya tempat itu cukup nyaman buatku. Walau di tepian sungai. Biar aku akan ke sana. Widari perlahan bergerak menuju pohon sambil membawa kudanya. Lalu ia tambatkan kudanya dan sejenak ia menuju ke tepian sungai. Aku akan membasuhkan wajahku lebih dulu. Ketika Widari akan mengambil air dengan kedua tangannya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menjorok ke tepian sungai dan menyangkut di sebuah batu yang ada di sungai itu. Apa itu? Sepertinya manusia. Biar aku lihat lebih dekat. Ya, itu manusia. Aku harus mengangkatnya ke darat. Karena rasa penasarannya, Widari mendekati sesuatu yang dianggapnya manusia. Dan tanpa pikir panjang lagi, Widari langsung saja menarik lengan orang yang mengambang di sungai itu. Berat juga tubuh orang ini, tapi aku harus cepat menolongnya. Dengan berbagai upaya, akhirnya Widari berhasil menyeret tubuh orang itu ke tempat peristirahatannya. Dan di bawah pohon itulah, Widari dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Jayo Singgi. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa dengan dirinya? Ternyata Widari mengenali orang itu. Widari kemudian menarik pergelangan tangan orang itu dan merasakan gerakan pada denyut nadinya. Dia masih hidup. Tapi aku harus berbuat apa? Aku benci sekali dengan orang ini. Dan disinilah kesempatanku untuk membunuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang kau katakan dalam benakmu itu? Sungguh kecil sekali hatimu. Eyangkah ini? Maafkan saya, Eyang. Saya benci sekali dengan orang ini. Dialah yang telah membuat diri saya hancur, Eyang. Rasa benci saya padanya tak akan padam, Eyang, sebelum saya membunuh dirinya. Dan malam inilah kesempatan bagi saya, Eyang. Kesempatan, kebencian, dendam.
Membunuh itu adalah perbuatan yang sangat keji, Ambarsari. Kau tahu, kalau orang itu sedang lemah, nah, disinilah kesempatanmu untuk menolongnya. Bukan malah untuk membunuhnya. Kau harus bisa menghilangkan rasa dendam dan rasa bencimu itu. Kau tidak boleh membunuh orang yang tidak berdaya. Dalam sisi hidup ini, manusia dituntut untuk selalu berbuat baik. Walau dengan orang yang akan jahat dengan kita sekalipun. Dia berbuat seperti itu. Bukan karena dirinya. Tapi karena persoalan dan imannya yang membuat dirinya lari. Ambarsari, aku minta padamu, kau harus bisa berbuat untuk dirinya. Agar dia kembali ke jalan yang benar. Mungkinkah saya bisa menolong orang yang sangat saya benci, Eyang? Kenapa tidak, Ambarsari? Kau bisa pikirkan ini. Ada dua hal yang harus kau pilih. Jika kau membunuh orang ini, berarti kau puas akan dendammu. Dan orang ini akan Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Perbuatanmu belum tentu baik. Tetapi jika kau membebaskan orang yang tak berdaya sekalipun, ia itu akan membunuhmu. Kemudian kau memperbaiki dirinya, sehingga orang itu menjadi baik. Sungguh, dirimu akan terpuji di mata Tuhan. Iya, Eyang. Sebentar-sebentar Widari merunduk. Dan dalam benaknya masih saja tersirat rasa kebencian. Namun Ki Buyut alang-alang gurunya juga terus berusaha untuk menghilangkan rasa kebencian itu pada benak Widari. Kebencian, dendam, dan berakhir dengan pembunuhan. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena dendam itu akan muncul kembali di waktu-waktu tertentu. Tapi saya sudah bertekad dan bersumpah akan membunuh orang ini. Walau bagaimanapun juga. Dan rasanya saya tidak bisa menghapusnya begitu saja, Eyang. Ambarsari, Eyang tahu itu. Tapi kau harus tahu juga bahwa siapa bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya itu, maka perbuatan yang lebih baik itu akan ditinggalkannya. Atau kita langgar sumpah itu. Karena itu akan lebih baik. Kau harus tahu itu. Iya, saya mengerti, Eyang. Lalu, sekarang apa yang harus saya perbuat, Eyang? Kau harus menolong orang ini, Ambarsari. Bawa dan rawatlah dia sampai ia kembali sembuh. Carilah tempat yang lebih aman untuk merawat diri orang itu. Eyang akan merasa bangga denganmu jika kau bisa mengembalikan jati dirinya daripada kau harus membunuhnya karena kepentingan dendam. Sedikit demi sedikit, rasa kebencian dan dendam pada benak Widari terkikis hingga ia menyadarinya bahwa ia harus menolong orang itu. Apakah kau masih juga belum mengerti apa yang Eyang katakan itu, Ambarsari? Saya mengerti, Eyang. Sungguh, walaupun terasa berat, saya akan menolong orang ini. Nah, jika kau sudah menyadari, sekarang bawalah orang itu dan berikan dia pertolongan. Semoga saja Tuhan selalu memberkatimu. Eyang cukupkan dulu sampai di sini, Ambarsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saudara pendengar, dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Harry S. sebagai Ki Buyut Alang-Alang, Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, dan Tris Widyastuti sebagai Widari. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Maka demikianlah, setelah itu Widari tersentak dari lamunannya. Ternyata ia hanya teringat akan eyang gurunya. Dan setelah menyadari hal itu, Widari segera saja menolong orang yang terkulai itu. Dalam tubuhnya banyak sekali air. Aku harus mengeluarkannya. Lukanya parah. Tubuhnya seperti terbakar. Aku harus cepat. Widari mengangkat dan menekan perut orang itu. Seketika itu pula, dari mulut orang itu mengeluarkan air. Saat air itu terkuras habis dari tubuhnya, tiba-tiba saja mengalir darah segar berwarna hijau dari lukanya. Darah hijau ini merupakan racun ular yang menjelma dalam tubuh Kakang Jaya Singgi. Aku harus membawanya ke suatu tempat. Rasanya tempat ini tidak cukup untuk dapat membantu dirinya. Sebelum Widari membawa tubuh Jaya Singgi, ia terus melakukan pertolongan pertama padanya. Tubuh Jaya Singgi dibersihkannya. Dan setelah semuanya selesai, barulah Widari membawanya. Aku harus mencari rumah penduduk dan aku akan meminta bantuannya. Berat juga dia. Widari meletakkan tubuh Jaya Singgi di atas kudanya. Kemudian ia membuka tali kudanya dan ia segera naik ke punggung kuda itu. Biar aku akan membawanya ke perkampungan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi aku kasihan juga padanya. Apa yang Eyang katakan itu memang benar. Aku harus mengembalikan dirinya dan membuat Jaya Singgi sadar akan perbuatannya itu. Walau masih terasa berat dalam hatinya, Widari membawa Jaya Singgi ke perkampungan untuk mencari tempat yang layak bagi perawatan Jaya Singgi. Malam ini perkampungan Jatibarang ini begitu sunyi dan sepi. Mereka terlelap dalam tidurnya. Aku harus kemana? Apakah aku harus mengetuk setiap rumah untuk meminta bantuannya? Rasanya... Ya, di rumah itu nampaknya penghuninya belum tertidur. Lampu minyak itu menyala. Aku akan ke sana. Hop! Widari menjadi bingung, karena tak seorang pun penduduk di kampung itu yang keluar dari rumahnya. Melihat hal itu, Widari segera saja menuju ke sebuah rumah. Namun setelah sampai di muka pintu rumah itu, ia terdiam, hanya memandangi daun pintu rumah itu. Tidak, aku harus menolongnya sendiri. Ya, aku tidak boleh meminta bantuan pada orang lain selama diriku masih mampu. Aku akan membawanya ke tempat yang jauh dari perkampungan ini. Dalam pikirannya, Widari merasa berat untuk memasuki rumah itu. Dan kini ia mempunyai pikiran lain. Ia akan membawa Jaya Singgi ke tempat yang jauh dari penduduk. Hop! Iya, aku harus mencari sebuah hutan atau perbukitan. Dia akan kurawat di sana. Sampai dia sembuh benar. Kasihan juga. Widari terus pergi mencari tempat hingga akhirnya hari telah berganti pagi. Namun Widari belum juga menemukan tempat itu. Ia pun menunda untuk mencari Nalarati dan Rotama karena ia harus menolong Jaya Singgi. Kita tinggalkan dulu persoalan Widari, kita kembali kepada Restu Singgi. Pagi itu Restu Singgi dalam perjalanan karena merasa lelah. Restu Singgi mencari tempat untuk beristirahat. Sebentar lagi aku memasuki perbatasan desa. Di pagi yang begitu cerah, Restu Singgi nampak lelah, wajahnya kusam. Ia seperti habis melakukan perjalanan jauh. Restu Singgi tidak tahu di mana ia berada sekarang. Arah mana lagikah yang harus aku lalui untuk menuju pantai Karangbolong? Padahal aku sudah pernah ke tempat itu. Restu Singgi seakan lupa arah mana untuk menuju pantai Karangbolong. Ia pun mencari tahu dan berusaha untuk bertanya pada penduduk yang ia singgahi. Ya, sebaiknya aku tanyakan saja pada penduduk di sini. Restu Singgi mendekati seseorang yang kebetulan melintasi jalan itu. Restu Singgi segera saja turun dari kudanya lalu menanyakan sesuatu. Permisi, Ki. Oh, iya, ada apa di sana? Apakah Aki tahu jalan mana untuk menuju Tanah Banten? Oh, emangnya Kisanak akan kemana? Saya ingin ke pantai Karangbolong, Ki. Oh, daerah itu cukup jauh sekali dari sini. Tapi baiklah, jika Kisanak ingin cepat, sebaiknya Kisanak mengambil jalan utara. Terima kasih.
Kalau begitu, saya permisi, Ki. Oh, iya. Setelah mengetahuinya, Restu Singgih membatalkan untuk beristirahat. Ia pun segera pergi. Restu Singgih mengikuti perkataan orang tua itu untuk bergerak menuju arah utara. Kita tinggalkan dulu kepergian Restu Singgih. Kita kembali kepada Widari yang sejak semalam membawa tubuh Jaya Singgih yang pingsan. Hingga pagi ini, ia belum juga menemukan tempat yang dianggapnya aman. Kemana lagi aku harus mencari tempat yang lebih tenang dan aman? Sambil berpikir, Widari membaringkan tubuh Jaya Singgih di tepi jalan. Dan ketika itu datang seorang kakek tua menghampirinya. Kenapa Kisanak berada di tempat ini? Saya sedang istirahat, Ki. Kisanak akan kemana? Dan kenapa dengan laki-laki itu? Entahlah, saya hanya ingin mencari tempat dan ingin membawa serta merawatnya. Kasihan sekali denganmu. Laki-laki itu harus ditolong. Kalau begitu, sebaiknya Kisanak bawa saja ke tempat saya. Terima kasih, Ki. Aki tidak usah repot-repot. Saya hanya ingin mencari tempat kesunyian. Apakah Aki tahu? Tempat kesunyian? Apa maksudmu? Seperti di hutan atau pegunungan. Kau akan merawat laki-laki itu di tempat seperti itu? Iya, Ki. Benarkah begitu? Tidak ada jalan lain, Ki. Karena saya tidak ingin mengganggu orang lain. Tampaknya Kisanak ini seorang pengembara. Tentunya Kisanak ini seorang wanita pendekar. Tidak, Ki. Dari cara berpakaian dan keinginan, Kisanak tidak bisa sembunyikan hal itu. Saya bukan apa-apa. Saya hanya orang yang terdampar. Ya, baiklah. Jika kau akan menuju ke suatu tempat yang sunyi, kau berjalan lurus dari tempat ini. Setelah itu kau menemukan perbukitan. Lalu kau naiklah ke bukit itu. Karena di balik bukit itu ada sebuah goa yang dapat kau singgahi. Sekaligus sebagai tempat istirahat. Terima kasih, Ki. Aki begitu baik pada saya. Sudah. Kau tidak usah berkata begitu. Aku harus pergi dulu. Apakah kau sanggup membawa laki-laki itu ke sana? Saya akan mencobanya. Kalau begitu, cepatlah kau pergi. Jangan sampai kesorean nantinya. Baik, Ki. Maka setelah itu, Widari pun membawa tubuh Jaya Singgih yang pingsan ke sebuah goa yang telah ditunjuk oleh seorang kakek. Aki itu begitu baik padaku. Tapi, sudahlah. Aku harus cepat membawa Jaya Singgih. Hingga hari menjelang siang, Widari sudah sampai di perbukitan itu. Sementara itu kita kembali kepada Kirahata, pendekar siluman kera merah yang sedang mencari Widari. Kemana aku harus mencarinya lagi? Ya, aku ingat kalau wanita yang bernama Widari itu menuju desa Pleret. Lebih baik aku menempuh jalan ini. Tapi aku harus hati-hati. Karena setiap menjelang senja, aku harus jauh dari keramaian. Aku tidak ingin diriku difitnah. Sebaiknya aku harus cepat-cepat. Semoga saja aku bertemu dengannya. Hop! Ya! Pendekar siluman kera merah itu memacu kudanya. Ia seperti putus asa karena orang yang ia cari belum juga ditemukan. Aku harus lupa. Setelah itu, barulah aku akan menghancurkan guruku. Serta merebut 2 buah kitab pusaka pelet. Aku juga menyesal dengan perbuatanku. Hop! Ya! Saudara pendengar, dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Haryono sebagai Kirahata, Nanang sebagai Rotama, Wahyu Chandra sebagai orang tua, Triswidya Stuti sebagai Widari, Wenda Lubis sebagai Restu Singgih, Renita sebagai Nalarati, dan Rifki sebagai Ki Getong. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Kirahata tidak putus asa untuk terus mencari Widari. Ia semakin bernafsu. Kini kita kembali kepada Widari yang siang itu sudah ada di perbukitan. Aku harus menaiki perbukitan ini. Bagaimana dengannya? Biarlah, aku harus berusaha.
Karena Eyang sudah berpesan padaku kalau aku harus menolongnya. Aku akan mencoba untuk menaikinya. Dengan perlahan, Widari menaiki perbukitan itu sambil membawa tubuh Jaya Singgih yang pingsan. Aku agak kerepotan juga. Lebih baik tubuh Jaya Singgih aku ikat saja. Karena bukit itu cukup terjal, Widari mengikat tubuh Jaya Singgih. Tubuh Jaya Singgih digendongnya seperti menggendong seorang bayi. Widari merayap menaiki perbukitan itu. Dengan susah payah, akhirnya Widari berhasil melintasi perbukitan itu. Waktu begitu cepat bergulir. Hingga hari menjelang sore, Widari sudah berada di mulut goa. Ternyata apa yang dikatakan kakek itu benar, bahwa di balik bukit ini terdapat sebuah goa. Tapi rasanya tempat ini belum pernah disinggahi orang. Bagaimana ia bisa mengetahuinya? Bagaimana mungkin seseorang akan ke tempat ini? Aku sendiri saja hampir tidak sanggup. Apakah kakek itu sudah ke tempat ini? Tapi biarlah, yang penting aku sudah sampai. Widari meletakkan tubuh Jaya Singgih di mulut goa itu. Kemudian Widari masuk ke dalam goa. Dengan sangat hati-hati, ia memasukinya. Tempat ini memang cocok buatku. Aku rasa tempat ini aman dari segala bahaya. Eyang pasti senang kalau tahu bahwa sudah mendapatkan tempat persembunyian. Sebenarnya, apa maksud Eyang kalau aku harus menolongnya? Padahal aku sangat membenci sekali dengan laki-laki ini. Setelah Widari memeriksa ruang goa itu, kemudian Widari kembali keluar. Dan ia segera saja membawa Jaya Singgih ke dalam goa itu. Tubuh Jaya Singgih dibaringkannya di sebuah batu. Jaya Singgih seperti sudah mati. Ia tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya hangus terbakar. Siapa yang membuat dirinya seperti ini? Mungkinkah Kakang Restu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku harus menunggu kehadiran Eyang Guru. Widari terdiam. Ia hanya melamun dan memperhatikan Jaya Singgih yang pingsan. Tanpa disadari, ia terlelap tidur. Rotama, kita harus kemana lagi mencari Bibi? Rati, dalam hatiku merasakan kalau Bibi Widari tidak jauh dari tempat ini. Maksudmu di balik perbukitan ini? Aku yakin Bibi pasti ada di balik perbukitan ini. Bagaimana kalau kita ke sana? Kalau memang benar, mengapa tidak? Ayo Rati, kita tinggalkan kuda kita di sini. Karena kita tidak mungkin harus membawanya. Kau benar, Rotama. Kita harus berhati-hati. Karena bukit ini sangat berbahaya buat kita. Kita harus selalu bersama. Iya, kau benar. Ayo. Malam itu juga, mereka menaiki perbukitan itu. Bagaikan seekor cicak, mereka merayap perlahan-lahan. Hati-hati, Rati. Ayo, pegang tanganku ini. Iya, Rotama. Ingat, jangan kau lepaskan. Sebelum kita sampai di puncak bukit ini. Baik. Dan ketika mereka akan sampai di puncak bukit itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara yang menakutkan. Iya, aku mendengarnya. Tawa iblis itu membuat diriku bergetar. Apa maksudnya kalau dia mengganggu kita? Tawa itu semakin mendekat dengan kita. Rati, sudahlah. Kita jangan menghiraukannya. Mereka seperti terganggu karena tawa yang menyeramkan itu muncul dan hilang. Rotama dan Nalarati tidak menghiraukannya. Mereka terus saja menaiki bukit itu hingga akhirnya mereka pun berhasil melintasi bukit itu. Kita sudah sampai. Bahkan kita sudah melewati bukit ini. Iya, kita sudah berada di balik bukit ini. Tampaknya tidak ada satu tanda kalau ada orang di tempat ini. Bagaimana mungkin kalau Bibi Widari berada di sini? Tenanglah Rati, aku akan mencarinya. Mereka berjalan sebentar dan baru beberapa langkah mereka sudah menemukan sebuah goa. Rati, kau lihat di depan mulut gua ini terdapat sebuah kain hitam. Iya. Aku yakin Bibi pasti berada di dalam gua ini. Tapi gua ini, iya, bukankah gua ini adalah gua para iblis? Iya, kau benar Rati. Kalau begitu aku salah. Aku baru ingat. Kita tidak masuk, Rotama. Tidak. Tapi kain hitam ini, iya, aku mengenalnya. Ini milik Bibi Widari. Kalau begitu, aku harus masuk dan menolongnya. Jangan, Rotama. Tidak, Rati. Aku akan masuk. Rotama, jangan! Rotama berlari masuk ke dalam goa itu. Walau Nalarati mencegahnya, namun Rotama tetap saja berlari. Melihat hal itu, Nalarati segera saja mengejar Rotama. Dan ketika mereka berada di dalam goa, Rotama dan Nalarati terkejut ketika melihat Widari tengah duduk bersila di atas tumpukan mayat. Bibi. Apa yang Bibi lakukan di tempat ini? Bibi, kenapa Bibi diam saja? Bibi, kami ini datang. Kami sudah lama mencari Bibi.
Kaliankah itu yang datang? Iya, Bi. Saya Ratih dan Rotama. Benarkah itu? Benar, Bi. Aku Ratih. Ratih rindu sekali dengan Bibi. Ratih, Rotama, maafkan Bibi. Bukan Bibi tidak mendengarkan atau melalaikan perintah ibu kalian. Tapi kalian harus tahu, kalau Bibi harus menolong seseorang. Kemarilah kalian. Rotama, kita harus hati-hati. Tenang dulu, Ratih. Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian takut? Kenapa Bibi berada di tempat ini? Dan siapa yang akan Bibi tolong? Tidak tahukah kalau Bibi berada di sebuah tempat para iblis? Bibi, lihatlah di sekitar Bibi. Dan apa yang Bibi duduki itu? Bibi, kenapa diam? Apa maksud kalian? Bi, lebih baik kita keluar dari tempat ini. Tempat ini berbahaya buat kita. Tidak, aku lebih senang tinggal di sini. Ratih, dan kau Rotama. Ya, Bi. Kau harus tahu, kalau kita harus menolong orang yang sedang terluka. Aku mengerti, Bi. Tapi, kenapa kita harus membawa dan menolongnya di tempat seperti ini? Cepatlah pergi, Bi. Sebelum sesuatu akan terjadi pada diri Bibi. Tidak. Jika kalian ingin pergi, pergilah kalian. Apakah kalian sudah bertemu dengan ibu kalian? Justru itu, Bi. Aku ingin mengajak Bibi untuk menemui ibu. Maafkan Bibi. Bibi harus menolong seseorang. Kalau kalian ingin bertemu dengan ibu kalian, kalian pergilah ke sebuah pondok tua yang berada di atas perbukitan itu. Baiklah, jika itu kemauan Bibi, kami akan pergi. Rupanya Bibi telah terpengaruh oleh iblis yang berada di gua ini. Ratih, kau jangan berkata sembarangan. Ayo cepatlah kalian keluar dari tempat ini. Cepat, Bibi jahat. Bibi kejam terhadap kami. Cepat, kalian keluar dari ruangan gua ini. Aku tidak akan peduli dengan kalian. Rotama, Ratih, ayo keluarlah kalian cepat. Cepat. Dengan beringasnya, Widari mengusir Rotama dan Nalarati. Namun mereka tidak juga mau keluar. Mereka hanya berdiam diri saja, hingga membuat Widari semakin kesal. Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau kalian ingin aku menyeret kalian keluar? Cepat! Cepat keluar! Cepat kataku! Bersamaan dengan itu, Widari terbangun dari tidurnya. Rupanya ia hanya bermimpi saja. Cepat! Cepat keluar, Ratih! Cepat! Cepat! Tidak! Allahu Akbar. Rupanya aku telah bermimpi. Widari bangun dan duduk menyandar. Kedua kakinya ditekuk. Ia melamun memikirkan kejadian mimpinya itu. Mengapa aku bermimpi seperti itu? Aku tidak mengerti maksudnya. Aku pikir semua itu hanya biasa saja. Mungkin karena aku merasa bertanggung jawab atas diri Nalarati dan Rotama. Hingga aku terbayang olehnya. Aku masih mengantuk sekali. Lebih baik aku lupakan saja kejadian mimpiku tadi. Hari masih malam. Aku ingin kembali tidur. Karena masih merasa mengantuk, akhirnya Widari kembali tertidur. Sementara itu di luar goa, hari memang masih gelap. Dan tiba-tiba saja dari kegelapan itu, nampak sekelebat bayangan hitam menyelinap masuk dalam goa. Aku harus hati-hati. Jangan sampai rencanaku diketahui olehnya. Bayangan hitam yang sudah berada di dalam goa perlahan mendekati Widari yang baru saja menyambung tidurnya. Nah, ini kesempatanku untuk membunuhnya dan membawa laki-laki itu. Perlahan-lahan bayangan hitam itu menyabut golok dari sarungnya. Sebentar kemudian, golok itu sudah terlepas dari sarungnya dan terhunus tepat di leher Widari. Mampuslah kau. Dan ketika golok itu akan ditebaskan, tiba-tiba saja dengan cepatnya, seekor kera merah menghalanginya. Dengan tongkat keranya, ia menghajar golok itu hingga terpental jauh. Dan hal itu membuat Widari terbangun dari tidurnya. Kurang ajar. Siapa yang berani menggangguku? Akulah yang sengaja mengganggu dirimu. Ada apa ini? Kau pikir kau mudah membunuh wanita itu, ha? Jika kau penasaran dan merasa kesal denganku, ayo kita bertarung di luar gua ini. Ayo cepat. Rupanya ada seseorang yang akan membunuhku. Tapi siapa mereka? Dan apa tujuan mereka? Bangsat. Monyet jelek. Benar-benar kau menantangku ya? Apa urusanmu menggangguku? Karena kau ingin melukai wanita itu.
Iya. Berarti kau berurusan denganku. Jadi kau suami dari wanita itu. Iya, aku baru mengerti. Rupanya ada orang yang akan menginginkan aku mati. Ayo katakan, kalian yang menginginkan aku mati. Aku. Kenapa kau ingin bunuhku? Karena aku menginginkan laki-laki pingsan yang kau bawa itu. Untuk apa kau ingin laki-laki yang sudah tak berdaya ini? Dan siapa kau siluman kerah? Akulah yang telah menolong dari maut itu. Karena akulah orang yang sudah lama mencari dirimu. Apakah kau juga ingin membunuhku? Dengarlah oleh kalian, bahwa aku tidak akan takut menghadapi kalian. Ternyata mimpiku itu benar. Bahwa di gua ini tempat berkumpulnya para iblis. Apa yang dikatakan Nalarati dalam mimpiku itu? Tidak. Kau jangan salah paham. Aku mencarimu bukan karena itu. Lalu apa? Lalu, akulah yang akan membunuhmu. Bayangan hitam itu dengan tiba-tiba menyerang Widari. Namun Widari begitu sigap, hingga ia pun menerima serangan itu. Serangan itu disambutnya dengan pukulan berantai, dan hingga membuat bayangan itu terpental. Rasakan olehmu. Apakah kau pikir aku tidak mampu melawan dirimu? Memang sejak tadi pagi aku sudah mengetahui siapa dirimu. Tapi bukan berarti aku takut padamu. Rupanya seorang kakek yang kutemui pagi tadi. Jadi kau yang memberitahukanku tempat ini. Rupanya kau telah menjebakku. Memang sejak tadi aku juga tidak senang denganmu. Sudahlah, sudah. Aku tidak ingin meneruskan pertarungan ini. Lebih baik kau serahkan saja laki-laki itu. Atau kau terima balasanku. Ternyata bayangan hitam itu adalah seorang kakek yang ditemui Widari pagi tadi. Kakek itu kembali menyerang Widari. Kali ini ia berhasil menghajar Widari. Dan kakek itu berputar serta menyerang kera merah itu. Bener dawa lah bentuk Ya mesti dek, iku lah obat flu Mixagrip. Mangkane, nek loro flu, ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bangsat, kau mempermainkan diriku. Sudah cepat. Aku harus segera menyelesaikannya. Setelah itu baru aku pergi dari tempat ini. Nampaknya siluman kera merah itu memang benar. Kalau begitu, aku harus membantunya. Pertarungan antara siluman kera merah dengan bayangan hitam itu seolah-olah menghancurkan ruangan goa itu. Melihat hal itu, Widari tidak tinggal diam. Ia pun ikut terlibat dalam pertarungan itu. Awas, biar aku saja yang mengatasi hal ini. Sorry. Aku harus mencari cara tujuanku. Hanya satu. Bahwa aku harus mencuri laki-laki pingsan yang dibawanya. Aku melihat mereka telah lengah. Ini kesempatanku untuk mengambil dan membawa laki-laki itu. Aku harus membantunya. Rupanya kau takut menghadapi kami, ya? Ya, memang aku takut dengan kalian.
Tapi kalian harus tahu bahwa kalian adalah orang-orang bodoh. Melihat kesempatan itu, bayangan hitam itu tidak menyia-nyiakannya. Ia segera saja membawa tubuh Jaya Singgih yang tergeletak dan membawanya lari. Namun sebelum bayangan hitam itu pergi, dengan kekuatan gaibnya, ia meledakkan ruangan goa itu. Widari dan kera merah itu terpental. Mereka tertumpuk runtuhan batu goa. Dan dalam sekejap saja, goa itu sudah tertutup rapat. Sementara itu di luar goa, nampak bayangan hitam merasa gembira sekali atas keberhasilannya. Aku lagi gentong. Aku akan membawa laki-laki ini. Dan aku akan membuat laki-laki ini kembali baik. Karena aku tahu dia adalah murid dari Nini Pelet. Dengan begitu, aku bisa merebut 2 kitab suci Nini Pelet. Alangkah senangnya kakek itu. Ia terus membawa tubuh Jaya Singgih yang pingsan. Bunder dawa lah bentuke. Ya mesti, Dek, iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane, nek lara flu, ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.